Halo cat lovers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dio Cat Channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Semoga kucing-kucing kalian juga sehat-sehat aja ya. Terima kasih yang udah subscribe. Sekali lagi, yang belum subscribe silahkan di subscribe biar saya semakin semangat bikin kontennya. Channel ini adalah channel untuk sharing guys ya. Jadi bukan untuk mendikte atau mengkuliahi kalian juga bukan. Kita sharing aja, kita diskusi di kolom komentar, kita saling berbagi pengalaman, berbagi tips, berbagi ide mungkin gitu ya. Silahkan jangan sungkan-sungkan untuk berkomentar di channel saya. Tapi sekali lagi berkomentarlah yang sopan, berkomentarlah yang baik, dan berusaha untuk tidak menyinggung siapapun atau menyudutkan siapapun gitu ya. Oke guys, kali ini saya akan sharing tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita mau memelihara kucing atau memutuskan untuk mengadopsi kucing gitu ya. Karena ada nih yang nanya saya, "Bang, saya pengen melihara kucing tapi saya bingung gini gitu ya." Yang perlu dipertimbangkan sebelum memelihara kucing adalah yang pertama adalah satu, niat. Oke, niatnya apa? Niat kita atau alasan kita memelihara kucing. Apakah hanya untuk senang-senang lucu-lucuan gitu ya? Apakah hanya untuk pamer-pameran di Instagram, atau hanya untuk saingan sama teman-teman atau tetangga sebelah yang melihara kucing, pengen melihara kucing juga gitu ya? Jadi niatnya harus diluruskan dulu nih ya. Saya kasih pahit-pahitnya ya, kucing itu nggak selama-lamanya lucu guys, nggak selamanya menggemaskan, nggak selamanya enak digendong, nggak selamanya enak dicium, nggak selamanya gampang dikasih makan, nggak selamanya gampang diurus gitu ya. Ada saatnya kucing itu udah nggak lucu lagi, ada kalanya juga dia sakit dan itu merepotkan, nggak bersih lagi, nggak wangi lagi, nggak enak lagi untuk dipeluk, nggak enak dicium, nggak enak digendong gitu ya, udah bau gitu ya. Terus kucingnya akan jadi kucel, akan kotor gitu ya. Ada saat-saat seperti itu perawatannya akan jadi rumit dan sulit gitu ya. Nah, itu harus dipertimbangkan. Pastikan niatnya adalah untuk kita berbagi kasih sayang, mengadopsi sebagai anggota keluarga atau sebagai anak sendiri, sebagai adik sendiri. Kita harus siap dengan segala kondisinya, baik itu dalam kondisi dia baik atau kondisi dia dalam kondisi buruk gitu ya. Yang kedua, tentukan jenis kucing yang mau kita adopsi atau mau kita pelihara. Bisa berdasarkan kesukaan kita, misalkan suka nih saya sama kucing jenis Persia, atau saya suka nih British kayak gitu ya. Banyak orang kan dengan kesukaan masing-masing, atau saya suka kucing lokal, kucing dom gitu ya. Ya silakan gitu ya. Jangan kita pelihara tapi sebenarnya kita setengah hati gitu ya. Misalkan kita ngadopsi kucing Persia, tapi sebenarnya kita nggak terlalu suka kucing Persia tuh pesek, kucing Persia tuh bulunya suka nempel, suka terbang, kita nggak terlalu suka, jadi kita nanti nggak nyaman, itu nanti akan nggak baik buat kita, juga nggak baik untuk kucingnya. Sesuaikan dengan kesukaannya aja, suka kucing kemana bebas kok gitu ya, cuma ada budgetnya. Kalau nggak ada budget juga bisa adopsi kucing dom gitu ya. Saya bahkan selalu menyarankan untuk teman-teman saya yang pemula atau yang belum pernah melihara kucing, saya selalu menyarankan pelihara kucing domestik aja atau kucing kampung aja dulu gitu ya. Karena kucing domestik, kucing kampung itu guys, kalau kita rawat dengan baik, kasih makanan yang bagus, nutrisi yang bagus gitu ya, kita kasih sayang gitu, dia bisa lebih lucu bahkan daripada kucing ras, bisa lebih bagus, bisa lebih fotogenik bahkan gitu ya. Yang pasti dia lebih pintar gitu ya. Pertimbangkan untuk melihara kucing domestik atau kucing kampung gitu ya. Yang ketiga yang harus kita pikirkan adalah gaya hidup kita guys. Jadi gaya hidup kita harus kita sesuaikan dulu nih gitu ya. Kalau misalkan gaya hidup kita ini nggak suka di rumah, kita orangnya pergi-pergi terus, main terus gitu. Kalau main tuh nggak pulang bisa berapa hari gitu. Atau kita emang kerjanya sering keluar kota, atau kita memang kesibukannya padat banget gitu ya. Pikirkan dulu nih, nanti kalau misalkan kita lagi pergi, kucing kita sama siapa, titipin ke siapa, titipin di mana. Jangan sampai nanti kucingnya terlantar atau nggak terurus. Jadi jangan anggap kucing itu kayak pajangan atau boneka ya, harus dianggap seperti dia anggota keluarga kita yang baru, atau anak kita atau adik kita. Bisa nggak kita gitu ya. Nah kalau bisa, oke, adopt kucing gitu ya. Misalkan nggak, pikir lagi deh gitu ya. Jangan memaksakan diri demi kebaikan diri sendiri, juga kebaikan kucingnya juga. Oke, yang keempat, pastikan tempat tinggal kita atau rumah kita atau kos-kosan atau apartemen kita itu bisa untuk kucing, atau maksudnya cocok untuk memelihara kucing. Kalau misalkan kita ngekos satu kamar kecil gitu ya, kamar mandi di luar misalkan kayak gitu ya, mau melihara kucing secara indoor dalam kamar agak bingung tuh ya. Misalkan naruh pasir kucingnya di mana, mungkin akan pengap atau kebauan gitu ya. Namanya hewan kan, saat kita mau makan dia malah pup gitu ya, saat kita mau tidur dia malah korek-korek pasir kayak gitu ya. Nah harus dipikirin dia memungkinkan atau enggak. Kalau misalkan kita kos nih, kucing kan kadang ada kalanya dia berisik, kalau ditinggal dia nangis, atau tetangga kita akan terganggu. Ibu kos kita bolehkah gitu kita bawa kucing? Misalkan di apartemen ini bisa nggak bawa kucing? Rata-rata kan nggak bisa, tapi bisa dipisah-pisahin gitu pinter-pinternya. Dulu saya juga tinggal di apartemen itu, saya pelihara kucing gitu, dan banyak kucing saya gitu, dan nggak ada yang tahu saya pelihara kucing banyak. Ya pinter-pinternya kita lah ya. Terus yang kelima, lingkungannya. Jadi kita harus pikir juga guys lingkungannya.
Seperti saya bilang tadi, kalau kita lingkungannya di kosan, terus tetangganya nggak suka kucing, ada yang fobia kucing, ada yang alergi kucing, itu kita harus pikirin, berarti kucing kita harus tetap dalam kamar, nggak boleh keluar gitu ya, biar kita tetap biasa pelihara kucing tanpa mengganggu orang lain atau tanpa mengganggu lingkungan gitu ya. Banyak kejadian tuh malah kucingnya dibunuh atau dikasih racun sama tetangga. Pikirin juga lingkungannya gitu ya, terlebih kalau misalkan kucingnya mau dirawat secara outdoor atau misalkan secara bebas-bebas aja kayak gitu. Misalkan kucing rumahan nih, tapi dia juga bisa keluar kemana aja, bisa ke halaman, bisa ke tetangga, bisa ke jalan depan gitu ya. Kalau misalkan ada tetangga kita yang benci kucing, ya sebaiknya kucing kita di rumah aja. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk suka sama hal yang kita suka ya. Nggak bisa kita maksudnya, ya urusan lu, nggak suka kucing, gue suka kucing, ya kucing gue lewat depan rumah lu, kucing gue pup di depan rumah lu, namanya juga kucing. Kalau kita cat lovers mungkin kita udah maklum ya, misalkan ada kucing yang pup di depan rumah kita, ya udahlah, namanya juga kucing ya, tinggal bersihin kayak gitu ya. Tapi kan kalau orang yang benci kucing, ya bisa aja itu memancing permasalahan gitu ya, jangan sampai ada permasalahan gitu. Oke, yang keenam itu biaya. Nah ini penting nih, secara perekonomian dipikirin dulu, bisa nggak nih untuk melihara kucing gitu ya. Kucing nih cukup dikasih ikan asin aja sama nasi gitu, nggak guys, kita mungkin kucing kampung mungkin bisa dikasih ikan asin sama nasi atau kasih pindang sama nasi. Tapi masalahnya bukan sekedar makan aja, kadang kucingnya juga sakit, namanya makhluk hidup kan nggak selamanya sehat. Nanti pas sakit butuh biaya, walaupun nggak dibawa ke dokter, beli obatan warung atau beli obatan sendiri di apotek, itu juga butuh biaya. Jadi harus dipikirin nih ya, apalagi misalkan kucingnya kucing ras. Kucing ras itu sebenarnya kalau saya sendiri nih ya, jujur aja, biaya hidup kucing-kucing saya tuh lebih mahal dari biaya hidup saya. Kan saya mah makan telur ceplok aja udah kenyang kayak gitu, udah cukup. Nah kucing saya kan nggak bisa makan telur ceplok sama nasi kayak gitu ya. Jadi harus dipikirin juga, dipertimbangkan juga masalah biayanya, karena namanya makhluk hidup ya, untuk bertahan hidup ya harus ada makan, harus kalau dia sakit harus diobatin gitu, ada kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti misalkan pasir, kandang dan lain sebagainya, obat-obatan, vitamin, itu harus dipikirin, dipertimbangkan dari awal. Mau yang paling ekonomis yaitu tadi, pelihara kucing domestik aja atau kucing kampung aja gitu ya. Itu menurut saya sih lebih ke biaya tuh nggak terlalu menekan banget lah ya gitu ya, lebih apa yang kita makan dia bisa makan sebenarnya, bukan berarti nggak ada biaya sama sekali ya. Dia juga butuh vitamin, dia juga butuh obat cacing, dia juga butuh obat kalau dia sakit kayak gitu ya. Itu tadi guys ya, 6 hal utama yang harus dipikirin atau dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengadopsi kucing gitu ya. Jadi pertimbangkan dulu ya. Saya nggak bilang jangan melihara kucing atau kamu harus melihara kucing, nggak ya. Balik lagi ke kalian sendiri, ke teman-teman sendiri. Itu tadi sharing saya, semoga menjawab pertanyaan yang masih bingung gitu mau melihara kucing. Oke, ini bukan masalah ras kucingnya apa gitu ya, tapi sesuaikan dengan kondisi kita. Karena nggak melihara kucing juga guys, kalau misalkan kita suka kucing tapi kita nggak memungkinkan melihara kucing, kita nggak harus mengadopsi kucing. Kita bisa main sama kucing-kucing liar itu, kita bisa kasih makan kucing-kucing liar, bisa berbagi kasih sayang dan kesenangan sama kucing-kucing liar gitu ya, kalau misalkan kondisinya nggak memungkinkan untuk kita sendiri mengadopsi kucing di rumah. Terima kasih yang udah nonton, maaf kalau ada salah-salah kata, maaf kalau ada kekurangan gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau ditambahkan, ada yang mau diceritakan atau mau sharing tentang pengalaman melihara kucing atau mengobati kucing, atau tanya soal kucing, itu silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Yang udah subscribe terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.